Di sebuah hotel mewah di jantung ibu kota, rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI digelar. Diam-diam, tanpa banyak gembar-gembor. Tapi keheningan itu tak bertahan lama. Sejumlah massa datang memecah sunyi, memprotes jalannya revisi yang dirasa terlalu sembunyi-sembunyi. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi. Mereka datang dengan spanduk dan poster, menyebut diri sebagai bagian dari koalisi sipil untuk reformasi sektor keamanan. Tak banyak, hanya 3 orang, tapi cukup untuk membuat gempar. Tanpa basa-basi, mereka menerobos masuk ke ruang rapat. Seorang pria berbaju hitam lantang berseru, meminta rapat segera dihentikan. Namun, tak sampai hitungan menit, mereka dipaksa keluar, didorong oleh petugas keamanan. Kilat, cepat, senyap, kembali ditegakkan. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Tindakan mereka adalah ekspresi ketidakpuasan. Menurut koalisi sipil, pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan tanpa transparansi. Diam-diam, sunyi, seolah ada yang ingin disembunyikan dari publik. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Dalam orasi singkatnya, mereka mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap Komisi 1 DPR dan pemerintah yang lebih memilih hotel mewah ketimbang ruang sidang terbuka untuk membahas isu strategis negara. Sebuah ironi, aturan yang mengatur tentara dibicarakan jauh dari rakyatnya. Aksi itu tak dibiarkan berlalu begitu saja. Staf khusus Menteri Pertahanan Letkol tituler Deddy Corbuzier bersuara. Ia menyebut tindakan para aktivis itu anarkis dan ilegal. Sebuah gangguan terhadap rapat yang katanya berjalan sesuai konstitusi. Gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa rapat tersebut tak membahas isu-isu sensitif seperti dui fungsi TNI yang dikhawatirkan masyarakat. Pernyataan ini pun memicu reaksi beragam. Ada yang percaya, ada yang justru makin curiga. Sebab, bukankah transparansi seharusnya lebih terang dari sekedar janji di depan kamera? Rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Dan disinilah kita menyaksikan kembali sebuah drama politik yang berulang. Rapat yang tak ingin diketahui, protes yang ingin didengar, dan narasi yang terus dipertahankan.
Demokrasi yang mestinya terang benderang, entah kenapa makin sering redup dalam gelapnya ruang-ruang tertutup. Ungkapan staf sus Menteri Pertahanan itu pun sontak menuai pro dan kontra dan mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer.